Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, seperti apa yang korang request itu hari dekat Mira Izmi tak pergi ke rumah Tommy Nasha. Sebenarnya kita dah plan guys, sebenarnya kita nak pergi sebelum time dia orang balik lah. Kita mesti pergi, cuma kita tak dapat pergi awal-awal itu hari, masing-masing ada kekangan kerja. Dengan Tommy sibuk dengan bisnes, dengan Mr. Kampok sibuk dengan nge-vlog dia. Dia dah ada schedule dia. So dengan kami pun ada dengan kerja-kerja kami. So di ke lapangan ni minggu-minggu yang terakhir lah sebelum dia orang balik ke Indonesia. So kita jumpa lah dengan dia orang guys. Tapi abang ni dah berjumpa sama Nia, sama Mak lah. Iya. Sempat makan lah kan. Makan bersama atau makan apa? Makan bersama. Makan bersama. Makan besar bersama. Makan bersama-sama. Cuma kita dapat vlog dekat dalam sebab sebenarnya aku tak nak kita je lah. Yang dalam tu biarlah kaum hawa yang settle lah. Kadang-kadang dia orang ada tertib dia kan. Macam kita jenis open je. Kita tak ada pantang larang. Okey, dah berapa hari ada dekat Malaysia? Pak 20 hari lah. Udah 20 hari saya. Dalam minggu depan dah nak balik kan. Tinggal 4 hari lagi lah. 2 hari dekat Malaysia ni, apa yang awak rasa lah dekat Malaysia ni yang awak belum dapat lagi? Kalau belum dapat itu. Masih buahnya ada. Kalau ini yang kalau hari-hari untuk mau balik sebenarnya saya nak tahu rumah lama lah. Yang kedua, ini yang belum tahu daun kari. Daun kari saya belum. Maksudnya dari pokok tuh. Kalau daunnya kan tahu lah bentuk dia. Ya, pasal daun kari ni Sebab apa tau? Kemarin kan aku ada pernah di kebun, dia macam sama daun kari, tapi itu bukan kari. Dia macam daun tu sebenarnya. Tak ramai orang yang tanam. Kalau dulu banyak di bandar tu kita boleh cari rumah-rumah taman orang tanam. Sekarang ni benda-benda dah fast food ni senang. Kita pergi cari dekat minimarket dia banyak jumpa. Melainkan kalau nak cari pergi ke kampung. Ke kampung insya-Allah masih ada lagi orang tanam daun kari. Jadi kalau soal makanan memang banyak lagi yang belum tak sempat lah mungkin. Tak sempat lagi lah. Makanan-makanan dekat Malaysia ni dah apa yang best, dah yang dah cuba yang best. Pertama yang best ya. Yang best. Semua best lah. Tapi saya pertama kali cicip di sini sambal deh enak. Sambal apalagi sambal tumis. Tuh saya pertama kali. Jadi makanan? Kalau makanan orang ditanya makanan bukan sambal. Makanan di sini enak semua sih. Yang favorit kau lah? Nasi goreng ala Thailand. Nasi goreng Thailand. Nasi goreng Thailand lah. Nasi goreng kampung. Ya. Kampung ada banyak lah. Tapi kalau kampung tuh original kan. Maksudnya kan kampung. Masih kampung gitu tuh kan. Aku kan jadi kampung kan sesuai dengan nama kan. Jadinya ada tak rasa perasaan ni macam nanti balik nak bawa family balik datang sini ke? Rencana ada tapi tak tahu lah. Sebab kena banyak lah. Modal lah ibaratnya kan. Kalau kami bilang kan modal. Sedangkan orang saya ini mohon maaf saya ada habis 10 lebih lah. 3.000 ringgit saya. Tapi insya Allah lah. Tapi rencana nih saya nak ke Jawa dulu. Kalau Anja udah umur 7 tahun atau 8 tahun ya bisa lah ajak ke sini. Kasihan kan anak budak kecil dia tak tahu lah di Malaysia. Malaysia itu mana? Tahu nanti kan kalau udah besar kan tahu dia. Tapi Malaysia ni aman-aman je lah. Okay lah. Aku sempet tanya juga sama Ci lah di stasiun tuh waktu saya tersesat tuh. Saya sempet tanya, tapi saya tak ambil lah video kan. Saya tak ambil video. Di Malaysia ni Tom, salah satu dia kalau pergi berjalan dia mulut kena ringan. Maksudnya masuk abang mulut kena ringan tu maksudnya tak tahu cakap. Orang Malaysia ni semua baik-baik. Tak kira dia India ke, dia Cina ke, dia Melayu. Kalau kita sesat jalan, bang, saya nak pergi sini, macam mana?
pasti kalau ada orang tahu pasti dia orang akan cakap. Saya itu sesat, saya pesan Grab kan, pesan Grab 2 kali gagal karena pusat titik penjemputannya itu tak tahu. Oh. Nah kan gitu, saya tanya lah sama Cik situ kan, dia pakai baju adat sini lah kan. Cik, saya nak tanya nih di mana ya tempat ini tempat apa ya? Oh, saya nak pesan Grab. Oh, apa tulis dia macam ni ya. Tapi saya lupa namanya apa lah. Tapi dia bagi tahu aku, terus nanti tunggulah. Dia datanglah sini. Selang 2 menit Grab itu datang. Nah, saya sempet 2 kali gagal. Sekarang dah okey lah, dah faham. Oke. Nah, jadi di Malaysia sekarang ni perlunya ada ongkos lah, wang. Iya. Itu saja. Kalau Wang wang ada lebih sedikit lah. Tapi Tommy apalah dia kalau masak itu mah memang kebanyakan netizen yang katakan tak masak sebenarnya. Tapi yang masuk konten itu memang masak apa lah ya, belilah sebab cuma dia macam masak guys dekat rumah, tak mengonten je, malas nak konten. Kalau korang tengok pun dekat Tommy pun dia pun tak buat vlog. Mungkin kalau dia buat vlog mungkin dia akan buat juga vlog untuk macam masak-masak kat rumah. Pasal dia tak buat vlog jadi dia malas nak masuk lah. Apa pengalaman yang Kempot dapat dekat Malaysia ni yang boleh bawa balik ke sana? Pengalaman ini aku memang pertama kali datang ke negeri tetangga ini kan, apalagi langsung pergi sendiri di kota besar. Jadi yang ku dapat pertama mental itu kan ada lah nama berhadapan dengan orang-orang asing kan, kita harus berani. Yang kedua yang saya bawa nanti ke sana, berarti selama ni sama orang nggak berani ngomong. Sama-sama orang itu kan udah maksudnya sebangsa. Sebangsa, oke. Orang lain kalau orang lain ini contoh kan, pesenakan, tahu kan? Cik saya tak pesen. Apa bang? Orang itu nggak tahu kalau saya itu ngomong apa kan gitu. Dan Cik itu saya juga tak terlalu dengar dia mau ngomong apa. Pernah kan? Jadi pengalaman apa yang bisa kamu bawa nanti ke sana? Ya. Saya bingung kalau nak ngomong apa pengalaman saya bawa ke sana, terutama mungkin tentang makanan. Terus saya akan ceritakan mungkin yang ada dilihat YouTube, cuma sekedar kalian lihat YouTube, cuma sekedar cerita. Kalau kalian belum pernah datang ke sini, Kamu makan di kedai Cina kemarin? belum. Bukan ya. Mending kamu jelaskan di sini. Oke. Ini teman saya tidak pernah makan di kedai Cina. Tapi mohon maaf, saya pernah beli di Iya mas. Yang pucuk bambu itu. pucuk bambu itu memang. Tapi kalau saya di kedai Cina saya tidak pernah makan. Ya mungkin itu Kalau satu kesilapan lah. kalau di tepi jalan itu makcik situ loh yang jualan. Dia pakai jilbab, pakcik itu pakai kopiah. Berarti Tapi, kebetulan ada orang Cina yang makan di sini. Iya, Jadi orang itu Cina dengar. makan. Ya. Oh, mungkin iya betul. Dia kedai Melayu tapi orang-orang Cina ada makan lah. Iya. Kempot ni sebenarnya guys, semua daripada dia baru sampai sini lagi saya dah ajakkan semua tau. Saya dah ajak dia pergi kedai mamak, pergi kedai Melayu apa semua. Jadi saya dah bagi tahu dengan dia, Pot, ini kalau kedai mamak, tengok kalau bila ada lafaz ayat kursi macam Al-Quran ada kat kedai tu, maknanya kedai tu Islam. Tapi saya dah cakap jangan sekali masuk kedai Cina macam tu kan, sebab tu tak halal. Sebab saya dah explain, jelaskan semua dengan dia. Jadi banyak salah faham hari tu yang kamu makan pinggir jalan ni orang pikir kedai Cina gitu. Itu kebetulan ada orang Cina yang makan di situ, orang berdua. Posisi gambar itu kan kamera depan, tak mungkin lah pusing. Saya ini guys, ada orang Cina, tak mungkin lah. Kayak gitu. So explain yang Kempot cakap ni, so pada korang agak korang ni lah, tak ada yang berfikiran dan beranggapan negatif lah. Negatif. Tak semuanya saya ambil gambar. Contoh saya bertanya dengan Pak Cik di sana atau Cik di sana, tak mungkin saya ambil gambar. Sebab mungkin kalau saya berdua ya, ada kameramen lah mungkin ya, kameramen. Tak mungkin saya bertanya sambil begini.
Mungkin kalau saya pakai kanan lah, mungkin kanan atau dipegang macam ini agak mending lah. Ini pakai HP jadi rasanya tak sopan. Tangan macam ini, terus saya enak aja ya. Tak sopan. Jadi kena jaga sikap, jaga sopan juga di tempat orang kan. Tapi saya senang lah, bisa saya datang ke sini, bisa langsung melihat ini kota ini cukup rapi, indah dan makmur. Jadi Kempot pun dah pernah pergi lah bandaraya Malaysia punya bandaraya itulah Kuala Lumpur lah. Ibu kota. So apa macam mana ibu kota dekat Kuala Lumpur ni? Saya heran tuh dia pedagang dia nggak pedagang di tepi jalan tuh. Kalau di dalam kedai itu pasti kan ada kan, maksudnya di luar pinggir jalan itu kurang bahkan mungkin tidak ada. Itu yang saya penjajah kaki lima. Dia memang apa ya, saya tahu nggak ada sampah mungkin ada lah mungkin, tapi tak banyak. Mungkin bandaraya lah kan, bandaraya Kuala Lumpur dia makin lama dia makin upgrade. Mungkin dulu ada, tapi makin sekarang ni dia orang dah sediakan pendapatan untuk peniaga-peniaga. Dia dah ada stall tempat dah tak boleh kata orang main suka-suka pacak sana payung, tak boleh lah. Tapi saya datang ke sana jam 12 lebih lah. Jam 12 lebih. Tak ada macet juga sana. Iya. Macet juga tak ada. Jam 12 lebih siang. Kalau mau macet datang jam 4 sore, jam 5. Kalau mau jam 5 di KL. Tapi tertib juga di sana, tertib lah, lalu lintas juga tertib dan rapi penataannya. Terus ya karena di sini nih gini buat lalu lintas di sini rapi karena orang tuh sebelum ambil license atau SIM di Indonesia itu dia orang sekolah dulu. Waktu di Indonesia sama lah. Sekolah juga. Cuma memang banyak motor mobil jadi dia mungkin dia ada waktu macam di Kuala Lumpur ni dia ada waktu puncak macam contoh pagi, tengah hari, petang tu agak lalu lintas dia agak tapi selama ini saya tak pernah lihat apa macet, tak pernah kok. Iya, mungkin di siang hari, kalau sore hari macet. Iya, tapi tak pernah macet apa jam berhenti. Jam macam saya cakap tadi dah pukul 5 petang baru boleh jumpa 5 petang kan. Kalau pagi kan kerja, kalau sore kan pulang kerja. Itu kalau jumpa macet ataupun jam tu macam mau nangis. Ada orang jualan tepi jalan itu pun dia tak cuma apa dong bawa mangga, tapi dia tak ada kedai lah, maksudnya cuma jualan. Itu macam di traffic light tu Tom, yang jual mangga dalam toples lah. Itulah dekat lampu merah itulah. Lampu merah. Itu biasa. Itu pun dia tak ketuk-ketuk pintu, tak apa, cuma lewat. Nah gitu lewat, siapa nak beli, udah. Itu biasa. Itu mana-mana tempat sekarang memang. Tapi enaknya mangga dia. RM10 satu. Iya, enak dia. Sedap dia campur dengan dia punya tu kan. Saya tak sempat nyampur. Sebab saya pertama kali makan, enak nih dalam makan. Dia habis satu toples. Toples tu. Dia tak campur. Tak campur apa-apa, saya makan macam tu. Dia ambil makan cepat dia rangup. Dia kadang dia simpan, rangup tu macam tak makan tu jadi macam apa? Rangup gurih. Oh iya, kalau udah agak lama dia layu. Ya. Pasal dia sudah air kan. Betul. Mantap. Ngomong-ngomong bijinya di mana ada juga? Kalau tanya bijinya, aku tak tahu di mana. Itu best banget. Apalagi kalau dijual di sana, waduh laku tuh. Bukan kata apa? Kalau abang pun dekat tapi light tu kalau jumpa, kadang abang beli. Benda mangga. Iya, aku selalu ingat mesti ada toples dia kan toples kecil ni. Toples apa? Toples bekas. Bukan. Jadi dia ada terus ada hijau-hijau tuh. Wah, aku mesti beli. Beli pasti. Enak ya. Kira dah beli lah. Okey, mana tahu bisnes tu boleh bawa ke Indonesia. So, mana tahu ada planning dah sampai Malaysia ni kan. Ada planning nak aku nak balik Indonesia ni, aku nak buat bisnes lah. Apa bisnes? Ada tak? Aku kalau kepikiran memang mangga tu bang. Mangga dia tu mudah. Tapi dia tak masam. Ya. Tapi kok enak. Dia tuh kayak apa ya, kalau ya mungkin di Indonesia mungkin ada tapi saya tak pernah menemukan lah ya. Tapi saya menemukan di sini malah. Nah jadi pertama saya gigit kok
ini cocok nih, apalagi kalau dibikin rujak. Ya betul. Wah mantepnya tuh. Saya nggak pakai rujak, dimakan aja udah seneng. Ya. Apalagi pakai sambal kan, tambah seneng lagi saya. Macam rumah antik lah, tadi kita cerita balik rumah antik. Rumah antik ni macam Pak cakap tu, sebenarnya dah tak banyak di Malaysia ni sekarang. Oh, rumah lama. Rumah lama, dah tak banyak di Malaysia. Kalau dulu 20 tahun, sekitar 20 tahun dulu mungkin banyak. Sekarang dah tak banyak, tapi ada. Ada. Okey, contoh kalau ada pun di bandar dah susah. Dia kena pergi di kawasan kampung. Contoh macam kita pergi kalau macam di Johor Bahru lah, belah-belah area Batu Pahat. Belah-belah Batu Pahat ada rumah antik, macam tu. Jadinya macam Tom dulu tu ada buat Tom yang dekat mana Batu Pahat. Batu Pahat. Batu Pahat. Dia ada tempat Batu Pahat tu di mana? Di Johor. Johor. Satu hari atau 3 jam? 4 jam. 4 jam lah, tapi kebiasaannya kalau ada pergi jauh-jauh tu nak balik dah penat dah, stay lah 1-2 hari. Sebenarnya kalau di Malaysia ni nak berjalan Kot, banyak negeri, banyak tempat, semua negeri ada keunikan. Tapi aku di sini yang paling aku suka lagi, walaupun di manapun tempat itu pasti ada kedai makan, tapi makannya itu banyak jenis. Walaupun di tepi-tepi jalan, tak mungkin jauh dari tepi jalan, tapi menu dia banyak. Itu yang saya salut. Ya mungkin kalau di kampung aku harus keluar dulu selama jaraknya itu sampai 3 kilo, 4 kilo. Itu pun di pekan. tapi itu ya itu saja makanya. Tapi kalau kita pergi ke kota Jambi atau kota Padang, itu baru ada. Yalah. Dia pada besar lah. Pada besar. Tapi kalau di kampung-kampung sama juga lah apa. Contoh kalau macam di Malaysia pun, kalau contohlah abang di kampung Segaman, kalau kampung abang pun kedai pun mau kena keluar juga pergi pekan 3 kilo. Yang ada di kampung tak banyak pun yang kita nak makan. Pasal orang kampung kan. Iya. Ni sikit. Kalau orang kampung makan kat bandar. Orang bandar makan kat kampung. Senang je lah naik kereta kan. Sini kalau kereta gata-gata semua ada. Iya. Ni satu rumah ada 4, ni ada 5. Dia pelik guys, dekat Malaysia dia cakap setiap rumah-rumah ni dia pelik ada 2-3 biji kereta. Aduh. Itu yang saya cakap dengan dia, di Malaysia jangan pelik. Benda ni memang kewajipan. Maksudnya setiap rumah tu wajib ada kereta. Dia keperluan. Saya tanyakan tak sayang uang kalau beli mobil tu ada 3, apa salahnya satunya itu buat bisnis kan? Kalau di Indo kan buat bisnis, buat ngangkat barang, jual beli barang antar desa kan macam tuh. Masalahnya gini, buat di sini orang jarang yang kerja angkat barang. Iya, aku kan cuma itu kan rata-rata di sini tuh orang banyak kerja tuh yang lain makanya. Jarang yang angkat. Orang di sini kalau misalnya untuk angkat barang dia terus beli lori bang. Iya betul. Beli lori. Iya. Bukannya mobil. Kalau kerja yang kan bang. Kalau kerja misal satu rumah misal ada 3 orang kan. Kalau mobil 2, satunya anak, masa iya harus beli 4, 5. Ya untuk anak satu-satu, soalnya di sini tuh orang mau pergi tuh masing-masing. Misalnya ada yang mau kerja ke sini, ada yang mau pergi ke mall. Anaknya 10? Ya 10. Kadang-kadang dia ada kereta family, kereta bini kerja, kereta laki kerja, kereta santai-santai petang. Kalau orang banyak uang, ya kok bisa. Iya. Mau santai petang. Sekarang saya mau tanya sama kamu, di sini mau pergi ke kedai jalan kaki berapa kilo? 2 kilo lah. Enggak mungkin lah mau jalan kaki. Iya kan naik motor. Naik motor di sini kan cuacanya panas. Di sini saya tak pernah panas ya guys. Tapi di Malaysia ada kadang-kadang orang dia tak suka dengan motor, dia bisa dengan kereta. Orang lebih pentingkan keselamatan. Keselamatan. Banyak anak muda lah. Tapi saya tengok banyak anak muda yang pakai lah. Tapi kalau umur tak banyak. Sebab bukan dia orang kata dia orang kaya, bukan. Salah satu pun keselamatan. Iya. Tak beli motor. Macam abang ada motor, tapi macam family dia tak bagi abang pergi pekan-pekan bandar-bandar bawa motor, dia tak bagi. Kampung boleh. Jadinya motor kita cukup. Kita boleh pergi bandar, tapi no. Si kabung tak bagi. Mungkin kalau nak kemana kan sendiri kan enak. Dia tak bagi, dia kata pakailah kereta. Jadinya salah satu keselamatan lah. Keselamatan. Tapi saya senang lah di sini. Saya pernah risau kan waktu di imigrasi, tapi alhamdulillah lah
lolos lah. Cuma ditanya dua pasar. Kenapa ngapo di sini? Saya nak main ke tempat kawan. Kawan kan mana? Kawan saya di Johor, saya bilang Johor kan. Ada di Cong nih. Saya bilang di Johor. Pahang. Ya Pahang. Aku bilang Pahang. Terus dia nengok saya terus jadi alangkah apa saya udah bingung, terus saya bilang saya kreator Pak. Kreator tuh apa? Saya seorang YouTube Pak. Oh, encik ya YouTube ya. Nah, silakanlah masuk pulang tepat waktu ya. Saya langsung masuklah. Tapi hati ini apa di jantung nih tok. Tapi di Malaysia senang lah Pak. Senang. Cuma perasaan tu takut. Tapi berani tak ada apa pun. Di Malaysia semua orang baik-baik Pak. Sebab apa? Kita kalau belum pernah merasakan, ya rasa takut. Tapi kalau kita udah mencoba kan, oh ternyata kayak gini kan, macam itu kan. Macam abang juga lah contoh nak pergi luar negara. Kalau kita fikir perasaan takut tu, kita tak boleh pergi tempat orang. Mau pergi holiday kan, kita pergi je terjah. Tapi Tom ini bagi aku semangat nih. Dia kalau nak keluar lah. Aku yang tanggung jawab. Jadi coba kau ada gak rasa berani kau bikin jalan atau apa? Tapi kau harus sering-sering call aku lah macam tu. Ya aku sibuk di sini, dekat kok. Kalau mau naik trip juga bisa. Kalau jalan kaki saya sarankan pagi. Kalau sore jangan, atau siang panas ya gitu. Jadi yang ada 1 kiloan lah Bang, kalau makan di tepi jalan itu ada. Kalau pagi kan ada di sini. Nah, jadi terus saya diantar ke sana, terus keluarlah, enggak apa-apa dah. Aku lah. Kalau ada apa-apa nanti telepon aja. Tempat call subscriber saya. Sebab Tommy ini tak pernah naik LRT. Nah, saya tanya subscriber saya. Kalau nak berarti boleh lah ke sana. Nah, aku pikir-pikir, makin jauh nanti. Tommy nanti makin jauh lagi kalau jemput saya kan. Nah, jadi kalau saya takut kehabisan duit jalan, uang di jalan kan, udahlah lebih baik saya keluar lagi. Bila masa Pot kita boleh ketemu lagi Pot? Insyaallah Bang. Insyaallah lah, kalau abang pun ada rezeki, ada kesempatan waktu, insyaallah lah nanti mungkin abang akan akan ikut Tom ke. Apa ada hati nak ke sana, cuma belum ada kesempatan. Tapi insyaallah insyaallah nanti kita akan cuba. Teringin juga nak pergi tu. Abang Indonesia pergi, kita tak pernah pergi macam tempat macam Kempot. Kita pergi mungkin di Bandung, Jakarta, tempat-tempat pergi. Tapi insyaallah lah nanti ada kesempatan masa kita pasti sampai lah. Yang penting umur panjang, sihat, cukup. Itu yang diperlukan Bang. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih Abang sama Mira ya. Mira udah berkunjung ke rumah Tommy, sempatlah salam-salaman, sempat ngobrol sama Emak sama Nia kan. Nah, makasih lah Bang. Jadi saya juga senang kan. Abang harap lah pengalaman yang Kempot ada dekat sini, yang dapat kat sini, mungkin Kempot boleh garap, boleh bawa ke sana, boleh menjadikan satu macam-macam lah pengalaman kita. Satu mungkin kita ada rasa terfikir bisnes kan, untuk memajukan diri kita untuk masa-masa akan datang. So abang doakan semoga Kempot sukses, berjaya. Amin. Semoga rumah tangga bahagia, berjaya dunia akhirat lah. Amin. Okay, so itu saja guys, perkongsian ataupun pencitraan aku, Kempot, Tommy. So aku harap korang semua enjoy lah dengan video ni. So guys, sehingga kita berjumpa lagi next video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.